Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan lanjut lagi untuk ngoding. Kok Vita ya? Bentar, kok Vita ini? Bukannya udah gue ganti ya? Ke aplikasi perpustakaan. Oke, jadi nanti di sini ya di sini kita akan nambahin satu button ya untuk nampilin pop up untuk kita manage stok lah ya. Jadi nanti di sini ada button untuk nampilin. Gue tambahin aja di sini ya. Jadi nanti ada yang namanya stok ini. Terus lebarnya gue pengen ganti ya. Bentar, ini muat gak ya? Nah kan bener gak muat. Kita ganti ke 96 aja ya. Gak apa-apa ya, karena memang lebar kita tuh unlimited. Nah stok. Tapi kalau dilihat-lihat ini edit ini dia memiliki kecenderungan untuk lebih kecil ya. Karena dia biasanya agak beda tuh, inline block mungkin. Nah kan, karena dia defaultnya memang inline gitu. Gak bisa dia menerima padding ya kalau inline tuh. Oke, mungkin ini juga sama ya. Kita MR aja satu gitu. Nah kayak gini. Hapus edit stock. Stok ini mungkin kita ganti warnanya gimana ya? Aman gak ya? Dua apa? Dua matahari yang berbeda. Mungkin backgroundnya nggak apa-apa, tetap warna ini. Mungkin backgroundnya putih nggak apa-apa ya. Tapi bordernya itu green ya, 600. Nah kayak gini, gimana apa tetap biarin aja kita backgroundnya gray? Gak apa-apa juga sih. Yang jelas ini ada pembeda sedikit lah ya, supaya nanti bisa terlihat lah ini memanage stok. Atau mungkin gini kali ya, biar kita nggak scroll mendingan ini itu kita taruh depan. Nah gimana menurut teman-teman semua nih? Nah ini taruh depan aja. Nah ini, jadi nanti si aksi ini lebih gampang dilihatnya ya nggak sih? Setuju tidak? Nah gini aja ya. Nah gimana? Lebih keren gak sih? Terus ini mungkin lebarnya kita ganti ke 64 aja dah, biar gak terlalu lebar. Nah gini. Oke, jadi kita gak perlu scroll lagi ketika nanti si tukang perpustakaan itu ngeliat ya. Dia langsung bisa tuh klik tombolnya, gak perlu dia nge-scroll ke samping lagi. Sorry ya, kali ini kayaknya suara gue lebih pelan karena memang susah buat ngomong. Bentar, lu nyadar gak sih ini tuh kayak terlihat ukurannya berbeda ya? Iya, memang berbeda. Maka biasanya tuh kita ngisi di sini ada border transparan ya. Nah, terlihat ada border tapi dia ukurannya menjadi sama. Nah, jadi kadang kan lu ngeliat ya ada border transparan, ngapain ada border transparan gitu ya? Nah ini untuk ukurannya biar sama aja gitu. Oke. Terus ketika diklik, gue pengen nampilin yang namanya adalah apa ya, pop up ya. Nah ini pop upnya bisa kita ambil dari contoh yang ya ini ya, yang delete ini nih. Jadi ada sebuah div dengan kelasnya ini. Nah ini, jadi kalau dilihat di lorem ini bentukannya kayak gini ya. Terus nah di sini kita juga sama ya, pakai wavefull juga gitu. Terus bawahnya kayak gini. Nah boleh aja. Tapi kayaknya kita nggak perlu deh buat naruhin ini nih, buat naruhin justify segala macam nih. Mungkin kita hanya perlu justify aja, tapi item center kayaknya nggak perlu dah. Nah kayak gini aja. Haknya juga nggak apa-apa, nggak perlu
screen kan. Saya kira cukup ya, jadi aman kayaknya. Terus PY-nya mungkin kita tambahin aja biar gak terlalu nempel ke atas. Nah, jadi nanti di sini kalau lu lihat ya di respon kita, coba kita gedein ya. Nah, di preview ini sebetulnya kita ada stok teman-teman. Oke ya. Contoh ya, kita pengen bikin data di sini dah. Tambahkan data di sini. Lalu buku yang so yang ini kita tambahin buku ID, lalu statusnya adalah available dengan nama kodenya adalah ISN 001 gitu ya, ISN. Jadi kalau kita lihat di sini nanti kita punya satu stok di sini. Nah, ISN 001 available. Jadi itu yang akan kita tampilkan di sini ya. Oke, jadi di sini mungkin ada table kayak table lagi ya, table tr td, atau mungkin kalau teman-teman tahu ada yang di head gitu ya, tr th gitu. Boleh aja ya, ini naming aja, soal naming, soal makna ya. Th mungkin namanya adalah kode gitu, kode, lalu th juga namanya adalah apa ya, atau gini dah, kita biar beda ya, kita biar tidak membosankan, kita jangan bikin pakai table. Gimana kalau kita bikinnya pakai grid ya, grid div, ini div lagi. Jadi nanti di sini ada apa ya, kelas gitu, grid calls-nya ada 5, jangan dah, berapa ya, 1 2 3, mungkin 3 kali ya. Nah ini, jadi kalau kita coba bg red ini 500, mungkin gapnya kita kasih 2 aja. Mungkin di sini ada div gitu, di bawahnya juga ada div gitu, yang atas kita taruhin ISN 001 gitu. Nah kayak gini kan. Nah yang di bawahnya mungkin kita kasih nama available. Nah ini, nah gini. Oke. Lalu nah nanti kan kita ada ini ya, ada peminjaman buku. Kalau lu lihat di dalam codingan kita, ini bentar gue gedein dulu ya. Nah ini coba, nah di dalam resource kita ketika kita ngelakuin peminjaman buku, nah mana, bukan ya, di jurnal kayaknya. Nah ini, nah ketika kita melakukan peminjaman buku, kita tuh perlu request apa aja sih kira-kira? Kita cuma perlu request book stock 1, lalu member ID. Nah jadi nantinya gampang aja, nanti kalau misalnya kita pengen minjem, berarti nanti ada tombol button di sini. Jadi nanti ada button yang terakhir, misalnya pinjam ya, button gitu, pinjam. Nah gini, jadi nanti available lalu pinjam. Mantap ya. Nah kayak gini konsepnya. Ketika diklik pinjam, baru nanti mungkin di mana gitu ya, kita tanyakan gitu yang minjem itu siapa, member yang mana yang minjem gitu. Oke. Lalu nanti bentar ketika pinjam nanti kita mungkin redirect aja ke halaman jurnal. Nanti kita bikin lagi halaman jurnal. Oke. Yang jelas kita tampilkan dulu aja di sini. Oke, grid SBN, mungkin kita kasih border kali ya, border gray 400 gitu. Lalu ini kita hapus PG rate-nya supaya tadi cuma kita jadiin dummy aja ya. Ini P-nya 1 dulu. Oke, lalu rounded LG apa kegedean ya? Apa kekecilan ya? Kayak gini. Gak apa-apa sih, gini aja ya. Kayaknya aman dah. Oke, di sini ada BG-nya mungkin green lagi, green 600, text white, atau mungkin greennya 100, text green 600 ini. Nah kayak gini nggak apa-apa ya. Ya tapi nggak boleh sih harusnya. Tapi kita biarinkan aja pakai text green dengan text white kayak gini. Lalu teksnya kita pakai XX rounded LG. Oke. Lalu PX2 PY 0,5. Nah sip.
dipinjam, lalu nanti ISBN. Ini kayak gini nggak apa-apa kali ya. Terus kan kita punya ini ya, punya remove stock. Mana nih? Book stock. Nah, book stock. Terus kita juga punya delete stock. Oke. Jadi mungkin di sini ada satu tombol untuk ngapus gitu ya. Jadi nanti di sini ada tombol untuk ngapus. Caranya adalah kita bisa div lagi sendiri aja nih, kita grouping dulu supaya tidak terpisah, dan ini kita ganti ke relatif karena kita akan menambahkan div absolute ya, button absolute. Jadi X, bentukannya X gini, terus H nya itu 4, W nya itu 4, BG nya itu red 500 berapa ya, mungkin 400 kali ya, teksnya white, rounded nya full. Nah kayak gini. Apakah kurang ya? Oke, sepertinya kurang. Ntar kita paddingnya 0. Masih kurang. Button W. Coba kalau 8. Kegedean ya. Karena ini button HW screen. Mungkin nggak usah pakai huruf dah ya, NBSP aja. Nah ini, terus di sini kita bilang bahwa ini tuh absolute, topnya 0, right-nya 0. Dia akan di sini ya, kayak gini aja mungkin. Gimana? Atau kita ini aja apa? Lebarnya kita biarkan saja dengan cara di sini kita klik tombol hapus. Nah ini, dengan teksnya itu XX. Nah ini, lalu PX nya itu 2. Nah gimana? Tapi nanti akan menutupi ini, menutupi si kode bukunya. Dia klik hapus. Atau gimana? Pinjam. Apa kita taruh bawah ya? Oke, boleh deh kita taruh bawah. Taruh bawah. Berarti nanti kayak gini nih ya. Hapus. Red. Ini. Rednya mungkin 400 kali ya, biar nggak terlalu kereng. Nah kayak gini ya. Oke. Jadi nanti mungkin yang kalau dia pinjam itu nanti statusnya available dan hapus. Tapi kalau misalnya dia ini apa, dia nggak available, dia pinjam dan hapus, ini harusnya nggak boleh ada nih ya kan, karena kan dia lagi pinjam ya, ngapain dia ada penghapusan. Lalu sini ada border B, border gray 400. Bentar, mana ini dong, border T dah. Nah ini, terus kita pakai grid calls 2, gap 1. Nah kayak gini, lalu PT 2. Sip, mantap ya. Oke, lalu udah tinggal kita nanti looping aja kalau memang datanya ada. Ini biar simetris mungkin PX nya kita taruhin 2 juga dah. Nah simetris ya, terlihat simetris. Oke, lalu mungkin untuk kita supaya bisa close ya datanya, kita taruhin tombol tutup ya di sini. Mana nih? Ini kan relatif ya. BG nya mungkin di sini ada tombol button untuk tutup ya. Close absolute, top 0, right 0. Nah ini, benar relatifnya itu di sini harusnya. Nah ini, oke. Lalu X gini. Nah kayak gini ya. Oke, lalu di sini mungkin biar kita nggak
biar kita bentar, ini minus ya, minus right 1 minus top 1. Nah, supaya dia agak-agak ke atas. Lalu BG nya red 400. Nah, ini text white, text XX gini. Oke, lalu roundednya LG, PX nya 2. Nah, kayak gini ya. Terlihat keren gak sih? Sangat niat sekali bikin aplikasi beginian ya. Oke, selesai, berarti nanti tinggal kita bermain dengan data aslinya. Jadi nanti di sini kita pengen ngambil data kayak gini ya. Jadi cons gitu misalnya book stock gitu ya. Dialog show ref false. Mungkin nanti gini kali. Ketika dia ngeklik tombol tadi ya, si stok ini, kita akan ganti ke sini, lalu kita akan bikin juga books stock inquiry ya. Ini ID buku yang mana yang sedang kita lihat ya, indeksnya aja, atau book stock show ya, show index. Nah, ini kita ganti dulu ke -1. Jadi nanti ketika tombol cons on stock klik ya, on klik stock ini, jadi nanti ada IDX any kok any sih, sorry misalnya kita ganti ke book stock dialog show true, lalu book stock dialog bentar, book stock indexnya IDX. Mungkin yang atas ini kita ganti dulu ya. Nah, ini dulu. Jadi nanti ketika ini diklik, kita pakainya yang ini, lalu yang kita pakai adalah IDX, oke? Lalu nanti ini kita akan pakai di sini, oke? Nah, ini nanti ketika diklik terus, bentar kok nggak jalan ya? Oke, sepertinya on klik ini, ntar ini kenapa dia nggak jalan? Oh, mungkin gini kali. Nah, ini. Oke, lalu di sini ada muncul ya. Lalu kalau misalnya dia nggak mau, udah mau close ya, mau di close, ditutup. Ini ketika dia klik, dia set aja ke false, tutup. Nah, muncul ya. Oke. Lalu stoknya kita akan dapat dari V4, lalu book gini ya, books value. Benar nggak sih books value? Oke, books value. Jangan books value, karena kan ini udah di komponen ya. Jadi kita nggak perlu lagi pakai value. Kita pakainya book show index gitu, lalu stock. Nah, ini. Lalu di sini misalnya book stock in. Nah, ada satu data ini kita akan pakai di sini, stock.kode, lalu stock.status. Nah, muncul ISN 01 available. Oke, sip, mantap ya. Stok push pinjam. Oke, lalu di sini kita akan set aja di sini if gitu, atau template aja dah. Template if stock.statusnya sama dengan available ya. Kalau available dia akan ada di sini. Nah, sip. Oke, kalau dia available kita bisa klik hapus. Cara klik hapusnya mungkin kita tambahin aja di sini ada button untuk ngapus ya. Jadi di sini ada
Kalau API const delete stock async gini try lalu const book stock delete loading ref false gitu. Lalu nanti ketika dia klik true, kita tinggal lihat aja apa yang dihapus, misalnya stoknya apa yang dihapus ya. Jadi await http delete ya, delete bukan sih, delete ke ini ya, bener ke sini nih, ke bookstock. Nah jadi gini, lalu plus atau kita pakai ini aja stok. Sip. Lalu kita catch kalau ada error, kita set ke finally bookstock ini true false. Nah ya, jadi bener ya. Jadi nanti ketika klik tombol hapus tadi, nah ini diklik, kita akan menghapus stock.code. Bentar, ini harusnya ada query parameter nggak sih? Nah nih, ini nanti gini, kodenya diambil dari sini. Nah sip, stok lagi kita hapus, coba lihat di network, harusnya ke call ya. Nah ini, nah hapus, hilang ya kodenya. Oke, tadi udah klik yang stok ya, sekarang kayak gini bentukannya. Jadi sekarang kita tinggal membuat satu lagi ya, satu kondisi di mana kalau datanya nggak ada ya. Jadi nanti di sini mungkin kita tambahkan satu div yang bilang bahwa data stok tidak ada, atau nggak perlu juga, nggak ada juga nggak apa-apa ya. Di sini kita akan bikin button untuk tambah data ya di sini. Misalnya tambah data. Nah kayak begini. Jadi bentukannya mungkin akan hijau lagi, hijau pohon cemara ya. BG green 600 dengan teksnya adalah white ya. Nah begini teksnya akan jadi SM PX2, lalu roundednya agak LG dikit. Nah kayak begini ya. Lu nyadar gak sih kayaknya bentukan kita tuh gak konsisten ya. Dari tabelnya kayak lebih strong ya, solidnya terlalu apa ya namanya, terlalu kaku gitu ya bordernya. Lalu button di bawah sini agak-agak ada roundednya dikit, tapi di sini terlalu rounded gitu ya. Gak apa-apa, nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan selera teman-teman ya, kalau memang nanti ada project gitu ya. Tapi sebisa mungkin kalau bisa ya memang harusnya gini ya, sama gitu ya, satu frekuensi, jangan sampai beda stylingnya ya. Tapi kalau beda pun nggak apa-apa lah, siapa juga yang peduli kalau memang itu adalah aplikasi internal gitu ya. Oke, ketika dia di sini ada klik tambah data, tambah aja boleh. Oke, jadi di sini di bawah sini mungkin ya, kita akan bikin form gini, div gitu, div lagi. Gue tuh suka banget kayak gitu tuh. Jadi bikin div dulu aja, grid cost gini 1, gap 2. Misalnya di sini ada input tipe teks dengan bordernya border gray 300, W-nya full dengan PX-nya adalah 1 aja, PY-nya 0,5 kayak biasa. Lalu agak rounded dikit kayak begini. Nah, teksnya mungkin SM. Nah, begini. Jadi nantinya di sini akan kita buatkan halaman untuk atau form untuk create buku ya, create stock.
Nah, jadi nanti di sini ada gini. Oke. Kalau kita looping gimana hasilnya ya? V4 gitu, 0 in 5 gitu. Nah, bentukannya begini, oke. Lalu di sini mungkin tambahin ya. Tambahin placeholder. Kode buku. Nah, begini. Teks XM oke lah kayak gini ya. Terus mungkin gini kali. Kalau lebih masuk akal kalau kita bikin kayak gini. Kegedean ya. Kecilan. Kayak begini. Tapi nggak bisa juga sih. Gue tuh pengennya juga ini tuh bisa dinamis gitu ya. Kita mau nambahin berapapun bisa. Kayaknya bener tadi tuh satu aja ya, kayak gini. Tapi di bawah sini kita tambahin 2 button nih, button tambah sama button hapus ya. Jadi di sini ada button atau div lagi aja dah, div ini button gitu tambah sama button hapus. Nah, ini tambah ini adalah untuk yang ini apa, untuk nambah lagi satu row lagi. Kalau hapus ini untuk yang hapus ya, ngapus row tersebut. Nah, di sini mungkin kita tambahin lagi grid kali ya. Class grid calls-nya 4 ya. Tapi di sini calls type-nya div ini. Yang di sini kita kasih calls type call span ya. Call span-nya 3 ya. Call span 3. Ini ya 1 ya. Bentar. Call span apa gini ya? Kok gue lupa sih? Kayaknya begini dah. Harusnya 3 nih. Nah, begini nih ya yang gue maksud. Terus apa ya? Ini mungkin teksnya SM lagi ya. Terus ini SM juga. Oke. Ini teksnya biar aja. Tapi bordernya border green 600. Oke. Terlihat tidak menarik. Kalau di sini sepertinya oke. Kalau ini bawahnya kita pakai red aja ya, red. Ini border red 500. Ini aman sih harusnya. Nah, ini oke. Terlihat baik, cuman ini nih, gue tuh pengennya di sampingnya aja nih. Kalau misalnya memang 2 gitu, mungkin di sini pakai grid lagi ya. Kita main gridan lagi, seru emang main grid itu. Nah, ini nggak bisa ya, mungkin kita pakai icon aja. Nah, begini oke ya, terlihat oke sepertinya. Tapi ini gapnya mungkin kita kasih 3 gitu. Nah, biar kayak gini. Oke, lalu gimana tuh cara konsepnya tuh bang? Oke, jadi konsepnya di sini ada bentar, kayaknya kurang lagi dah. Di bawah sini mungkin tambahin lagi satu div lagi ya, untuk ngirim. Simpan ya. Gimana caranya ya? Button lagi, button simpan. Kadang lu pernah gak sih lagi ngapain gitu, terus tiba-tiba lu ngerasa ngeblank gitu. Ini gue mau ngapain ya? Mau minum tuh, tiba lu buka kulkas. Padahal di kulkas cuma ada sayur gitu kan. Ya gak salah juga sih, siapa tahu dia ngerasa bahwa di kulkas ada minuman gitu. Ngomong apa? Oke, gini dah, mendingan ini tambah data ini nggak usah ada ya nggak sih? Ya gini aja nih, PX2 rounded
LG. Nah udah. Jadi kalau mau nambah ya udah tambah aja, tinggal tambah aja, nggak perlu ribet-ribet gitu. Nah gini. Teks SM gitu. Nah mantep bener dah. Oke, jadi nanti konsepnya seperti ini teman-teman ya. Misalnya cons create stock form gini ya. Ref gini. Oke. Mungkin secara default kita kasih 1 ya. Jadi ada kayak gini dah. Nah, jadi nanti di sini mana nih? Gimana sih? Ini. Kita pakai kayak gini. Dengan defaultnya adalah satu data ya. Ini. Nah. Mana tuh? Kok hilang sih? Nah, kayak gini. Jadi nanti di sini does not exist VO refnya nggak ada ini ya. Memang nggak ada ya, karena bukan TypeScript. Stock. Oke. Nah, kayak gitu munculnya ya. Ini tidak menarik roundednya. Nah, begini aja. Oke. Jadi nanti ketika dia klik plus, nah tapi kita nggak boleh ngurangin ya. Kita nggak boleh ngurangin kalau kalau create stock formnya lengthnya itu sama dengan 0, sama dengan 1, nggak boleh nih. Atau kurang dari 2, kurang dari 1, kurang 2 dah. Nah ini nggak boleh ngurangin. Bentar, dia hanya muncul kalau lebih dari 1. Gini. Jadi ketika diklik yang plus create form ini ya, kita akan push data kosongan begini. Nah, gimana menurut lo? Kita diklik terus nambah dia. Nah, ini. Ya. Tapi nanti ketika diklik yang hapus, kita akan slice. Nah, ini IDX ya. IDX. Bentar, ini ngapa nih? Min 1. Ngapus itu apa sih? Split ya. Oke, apa ya? Oh, ini minus. Oke, lalu di sini A gitu, B gitu, C, B-nya kita hapus. Nah, B-nya malah di sini kan. Nah, ini gak apa-apa ya. Kita karena belum pakai vModel ya. Jadi sini vModel aja. Lalu create form stock IDX kayak gini. Gak apa-apa ya. Jadi stock gini A, B, C, B-nya kita hapus. Nah, bisa kayak gini ya, aman. Oke, lalu ngapain nih? Lalu kita klik simpan ya. Ketika klik simpan ngapain? Nah, ketika klik simpan di sini klik ya gini. Kita akan ngirim ke create stock ya. Jadi cons create stock. Nah, ini async gini. Jadi try kita pakai ini pakai book ID-nya di dalam array, ternyata enggak ya. Mungkin kayak gini nggak apa-apa. Udah book stock gini. Lalu ada book ID, kita ambil dari ini ya, book stock show index. Jadi books gini, value ambil dari ID, lalu kodesnya kita ambil dari create stock form. Kayak gini. Oke, kita coba catch error, lalu finally. Sip. Jadi nanti ketika kita klik yang di sini, yang mana nih? Yang ini. Coba lagi bikin misalnya ISN 001, ISN 002. Coba simpan.
Kita lihat di network, apakah kesimpan? Sepertinya tidak tersimpan ya. Bentar, ini bener nggak sih? Ini value, oke, book stock. Oh ini, oke. Coba lagi ISN 001 biar nggak kecewa. Coba pakai 1 dulu aja. Nah, create ya. Coba kita refresh, lihat stok. Nah, muncul ya. ISN 002. Kalau kita coba multiple ya. Aduh, kepencet mulu tadi nih. ISN 002, 03. ISN 004. Coba simpan. Nah, udah kesimpan ya. Jadi nanti tinggal kita kasih aja mekanisme supaya dia nge-reload. Nah, nanti ketika dia klik simpan, mana nih simpan, gue tuh pengennya nanti book stock ini, book value, books value ini book stock gitu. Mana nih book show index. Nah, ini intinya lah pakai yang ini. Lalu stocks ini kita akan push dengan data baru ya. Data baru yang mana ini adalah begini. Jadi misalnya nih lead net new stock ini. Caranya tinggal kita mapping aja ya. Ini kita map ini. Stok gitu ya. Kita coba map kayak gini. Tinggal kita coba return apa aja yang kita perlukan ya. Di dalam stok itu kalau nggak salah tuh cuman ini doang nih. Cuman kode dan status ya. Kodenya kita ambil dari stoknya. Lalu statusnya langsung kita set aja available. Nah, kayak gini. Nah, oke. Setelah itu, create farm stock ini, kita value-nya kita set lagi ke awal ya. Nah, supaya tidak bingung. Lalu supaya tidak bengong, ketika dia create stock loading, kita bikin lagi loading ya. Nah, ini. Oke. Di sini value true, lalu finally value false. Oke, lalu di sini ada mana nih? Nah, ini ketika dia loading kita disable dengan BG opacity-nya 50. Lalu teksnya kita ganti ya. Dari simpan jadi processing. Nah, ini. Oke. Sip. Coba lagi, coba stok. Kita tambahin ISN 005 ya. Dan ISN 006. Coba simpan. Oke. Seperti nyaman ya ketika 005. Oke. Berarti sekarang apa yang kurang ya? Bentar. Stock network. Coba kita konsol dulu dah. Console log new stock. Apa nih new stock? Nah, ini. Coba kita ISN 007. Coba simpan. Lihat di console log. Nah, ini apakah sudah ada? Oke, start kodenya udah ada, statusnya udah ada juga. Oke, berarti harusnya udah aman nih. Cuman dia nggak tampil dengan baik di sini. Oke, jadi mungkin ini kali ya, karena harusnya bukan begini nih caranya. Berarti harusnya gini. Nah, coba ya. Karena dia kayaknya array dah. ISN 009 gitu, coba simpan. Nah, bener nih. ISN 010 gitu. 010. Lalu ISN 011. ISN 011.
ISN 012. Coba simpan. Nah, muncul semuanya. Mantap ya. Jadi kalau kita lihat di sini, udah ada semua nih. Oke, lalu apa lagi ya? Kayaknya kita perlu juga bikin border deh. Apa ya? Supaya ini tuh nggak diklik-klik sama orang. Kita pengen di sini formnya itu apa ya? Supaya hidden gitu ya. Jadi di sini mungkin tambahin aja button ya. Sama kayak gini buttonnya. Ini. Jadi kayak begini misalnya tambah gitu ya. Bagiannya green, oke. Lalu di sini tambahin lagi satu data lagi, namanya adalah create stock form show ref false. Ya, secara default dia nggak akan tampil. Oke, jadi ketika diklik jadi true. Gini. Nah, ini akan tampil kalau dia true. Lalu ini kita akan klik cancel gitu, batal gitu. Batal. Lalu teksnya PG-nya gray 100. Teks biarkan saja warna biasa ya, warna default. Lalu create form stock show kita set ke false ya. Lalu ini kita bisa hapus aja. Oke. Jadi ini yang tambah data juga akan tampil if kalau create stock form show ini itu negasi ya. Nah, kayak gini. Jadi bentuknya gini, kalau tambah muncul gini, kalau batal muncul gini. Nah, keren ya. Tapi kayaknya kita juga perlu kasih jeda jarak nih di antara sini nih. Mungkin kita kasih PY 5 kali. Nah, kayak gini. Oke ya, aman ya. Batal tambah. Keren dah.